Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang putusan uji materi atau judicial review terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan oleh sejumlah pihak. Di antaranya adalah salah satunya adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Selain Gatot tercatat ada sejumlah nama yang juga mengajukan gugatan yang sama. Dicatat ada 53 orang lebih yang kemudian mengajukan gugatan mengenai ambang batas pencalonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu. Kita akan melihat bagaimana jalannya sidang pada hari ini yang sudah digelar oleh Majelis Hakim di MK. Melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak Rp900 kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Atau pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cedera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan. B. Pasal 30 Undang-Undang 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. C. Penjelasan pasal 30 Undang-Undang 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan. Penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa frase pihak yang berwenang dalam penjelasan pasal 30 Undang-Undang 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengadilan. 3.8. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang bertanda bukti P1 sampai dengan bukti P12 sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. 3.9. Menimbang bahwa oleh karena permohonan aku telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 Undang-Undang MK. 3.10. Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menjadi pihak terkait yang diajukan oleh PT BCA Finance bertanggal 2 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Februari 2022 dan permohonan untuk menjadi pihak terkait yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API bertanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Februari 2022 oleh karena permohonan aku berdasarkan pertimbangan pada pokok permohonan Ya, Mahkamah Konstitusi hari ini akan menggelar 8 perkara di mana salah satunya adalah mengajukan atau akan memutuskan mengenai uji materi ambang batas dan sidang uji materi ambang batas pencalonan presiden ini masih akan terus dilakukan setelah MK memberikan putusan terhadap 8 perkara lainnya. Nah, sembari kita menunggu, kita akan membahas mengenai bagaimana kemudian potensi putusan yang akan diberikan oleh MK dalam sidang gugatan ini. Kita akan berbincang bersama dengan Prof. Juanda yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Alfa. Ya, Prof. Juanda, kita masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kita masih menunggu MK untuk kemudian menggelar sidang putusan uji materi ambang batas ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana sejarahnya judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden ini sudah dilakukan berkali-kali. Bahkan sudah diketahui ada 22 kali ditolak oleh MK. Apakah kemudian Prof melihat ada sesuatu yang berbeda dalam gugatan pada kali ini? Jadi begini ya, memang ini adalah ibarat kita makan candu itu. Presiden itu merupakan satu jabatan yang memang sangat strategis dan penting untuk seorang warga negara. Oleh karena itu,
saya pikir ini wajar saja kalau ada beberapa orang yang selalu menggugat persoalan ini dan bahkan sampai beberapa kali, sampai 22 kali lebih. Nah, ini karena memang adalah supaya memang terbuka bagi orang-orang yang tidak punya partai politik yang memang memiliki sebuah katakanlah tidak masuk di dalam parlemen threshold, jadi berpeluang untuk mencalonkan calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, kalau kita melihat dari berbagai proses sejarah dari judicial review di Mahkamah Konstitusi sebelum ini, saya melihat memang bahwa ini adalah hal-hal yang saya anggap tidak ada perbedaan dari sebelum ini. Nah, oleh karena itu, kalau soal peluang itu tergantung pada persoalan argumentasi yang disampaikan oleh para pemohon nanti di depan majelis hakim yang hari ini tentu adalah hak putusan. Saya kira yang beberapa hari lalu atau minggu lalu itu sudah digelarkan pembuktian argumentasi, alasan-alasan konstitusional kenapa ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Nah, tapi apakah memang ini mampu para pemohon memberikan argumentasi atau meyakinkan para hakim, itu kita lihat nanti. Soal peluang saya kira ini masih 50-50, saya lihat bahwa tergantung pada tadi dan tergantung pada hakimnya menerima atau tidak argumentasi dan fakta-fakta yang di dalam persidangan kemarin-kemarin itu. Saya kira itu sementara. Oke, Prof, argumentasi seperti apa yang sebelumnya sudah dipatahkan tapi kemudian ada argumentasi baru yang kemudian diberikan oleh para penggugat pada kali ini? Ya, saya kira begini, soal kemarin itu kan tetap mengacu pada persoalan bahwa calon presiden itu adalah hak setiap warga negara. Nah, memang benar itu. Namun bahwa partai politik yang memang tidak memiliki ambang batas di parlemen, yang dalam sekarang secara undang-undang 7 2017 kan dipatok misalnya berapa persen, 20%. 20% keterwakilan di DPR. Dan 25% adalah suara sah. Nah, bagi partai-partai yang tidak memiliki atau memenuhi persyaratan tersebut, maka ini kan tidak mungkin. Orang-orang dan kelompok-kelompok itulah yang sekarang berjuang ya untuk menggugat di MK. Saya kira memang alasannya tidak ada hal yang baru kalau saya melihat ya. Tetapi itu tergantung pada hakim nanti. Ya, apakah memang diterima atau tidak? Saya kira kita berasumsi bahwa 50-50 itu yang saya katakan tadi 50-50%. Ada yang menarik juga, Prof, dalam deretan nama yang menggugat, ada nama dari politikus Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Apakah ini kemudian bisa menguatkan gugatan yang diajukan karena Partai Gerindra merupakan partai yang juga memiliki suara cukup besar di pemilu kemarin? Iya, jadi begini, perlu di-clearkan dulu. Apakah Ferry Juliantono itu adalah atas nama pribadi atau atas nama Gerindra? Ya, kalau memang itu atas nama Gerindra, saya kira ini kan perlu dipertanyakan oleh kita bersama dalam konteks persoalan etika. Apakah benar itu melalui restu dari Prabowo sebagai ketua umum? Tetapi kalau memang itu pribadi, memang itu adalah hak setiap warga negara untuk menggugat kalau memang dianggapnya bahwa hak-haknya secara konstitusional dirugikan oleh undang-undang. Saya pikir memang ini terlepas dari apakah ada restu dari Prabowo, ini kan persoalan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Jadi di sini bukan bicara persoalan partai, saya kira ya. Oke. Ada argumentasi begini, Prof. Bagaimana kemudian ini bukan masalah 0%-nya atau berapa persennya, tapi kemudian tidak adanya konsep yang diajukan oleh para penggugat ketika 0% itu nantinya kemudian bisa dikabulkan begitu. Jika kemudian dikabulkan, tidak ada konsep yang diajukan. Nah, ini apakah memang pengajuan konsep baru untuk pencalonan presiden ini diwajibkan terhadap penggugatnya, atau sebenarnya seperti apa? Iya, begini. Ya, kita bicara persoalan 0 atau tidak 0%, itu kan alat ujinya kan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ya, memang di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 itu tidak mengenal adanya persentase dari partai-partai atau gabungan partai-partai.
Tetapi yang jelas di situ adalah diatur dalam pasal 6A itu menyangkut persoalan yang berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik, dan tidak bicara persoalan persentase di situ. Nah, mungkin saja di sini lihat peluang oleh beberapa orang itu bahwa sistem Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mengenal ada persentase atau pembatasan terhadap presiden threshold. Oleh karena itu, inilah mereka ajukan bahwa ini adalah menyalahi dari Undang-Undang Dasar 45. Termasuk adalah mungkin dikaitkan juga bisa dengan pasal 28 tentang hak asasi atau hak warga negara. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah masalahnya tidak sampai di situ. Ketika ini nanti misalnya katakanlah masuk ke dalam bilik 0% katakanlah diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, maka tentu konsekuensinya sangat besar sekali, ya. Sangat besar sekali artinya bahwa partai politik yang tidak memiliki persentase atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi syarat itu berarti punya hak untuk mencalonkan. Betul. Nah, ketika itu terjadi, maka saya kira ya nanti dulu jangan berbahagia dulu para partai-partai politik yang tidak punya keterwakilan di DPR, sebab ini pasti akan didukung dan diperkuat nanti dengan satu persyaratan yang objektif. Ya, siapakah yang membuat persyaratan itu? Tentu para DPR dan tentu plus DPD nantinya adalah di dalam persoalan mengajukan perubahan dari undang-undang itu sendiri. Siapa itu ya? Orang-orang partai politik, yang ada wakilnya di DPR. Sehingga dengan demikian nanti ini adalah jangan dulu berbahagia, ya. Tapi walaupun saya mengatakan tidak berbahagia atau jangan berbahagia, tetapi mereka kalau memang ini diputuskan, dikabulkan, maka saya kira ini adalah merupakan satu ketentuan baru yang perlu disikapi secara objektif, saya kira gitu. Oke, jadi saya ingin menerjemahkan apa yang dikatakan Prof. Juanda di sini bahwa ketika kalaupun dikabulkan 0% presidential threshold akan mengubah konstitusi, dan konstitusi itu akan dirangkum atau diamandemen kembali oleh pihak DPR yang saat ini juga punya kepentingan di situ. Iya, bukan. Jadi yang yang dirubah, yang kalau memang ini dikabulkan adalah undang-undang pemilu, ya. Kalau soal konsekuensi tentang persoalan perubahan dari konstitusinya itu sendiri, saya kira itu nanti urusan yang kedua, ya. Yang penting kalau memang ini dikabulkan, itu undang-undang itu sendiri artinya, ya, bahwa tetap mekanismenya partai politik dan gabungan partai politik lah yang berhak untuk mengusulkan calon presiden, tetapi tidak lagi menggunakan satu batasan persentase yang sebagaimana yang sekarang ada. Saya kira itu bukan undang-undang dasarnya yang otomatis dirubah, kecuali ada hal-hal yang menyangkut persoalan yang lain. Undang-undang pemilunya di situ berarti ya. Jadi ada kemungkinan di situ DPR akan kemudian mengajukan syarat bahwa calon yang diajukan harus dari partai-partai yang punya suara juga, atau bagaimana? Oh, tidak bisa. Atau begini, maksudnya begini, bahwa yang saya sampaikan adalah bahwa kalau ini berandai ya, kalau memang ini diterima misalnya katakanlah 0% atau jalan tengah, katakanlah ada yang mengatakan jalan tengah, tidak lagi 20% tetapi 5% atau 10%. Ini untuk mempermudah para partai-partai politik yang ada di DPR, tetapi bukan berarti berpihak kepada partai politik yang belum ada keterwakilan di DPR misalnya. Itu juga akan melakukan satu perubahan terhadap undang-undang yang ada. Ya, itu yang saya maksud tadi. Ketika ini lakukan perubahan oleh DPR, ya, oleh undang-undang, pasti para politisi kita ini biasanya itu kan menurut saya belum bergerak ke dalam kelas kenegarawan. Artinya dia pasti mementingkan partai politiknya masing-masing, sehingga ini akan berakibat kepada persoalan perumusan ketentuan persyaratan calon presiden yang lebih tetap ketat dan objektif, atau katakanlah yang sangat politis. Bisa saja terjadi apa yang dilakukan nanti oleh para anggota DPR kita. Nah, artinya ini juga menurut saya ini tidak juga baik untuk demokrasi kalau memang para DPR kita yang memang merupakan wakil dari partai politik itu masih bersifat subjektif atau tidak mengindahkan pada putusan MK misalnya. Oke, kalaupun kita kemudian
mengambil istilah tadi berandai-andai, jika kemudian 0% ini dia kabulkan atau kemudian ada jalan tengah di situ, sekarang 2022 menuju 2024, apakah ini waktu yang cukup ideal untuk kemudian merumuskan aturan baru menjelang Pilpres? Ya, kalau soal ideal sekira lama juga tidak ideal, cepat pun tidak ideal. Ya, halo? Iya. Masih terdengar ini? Masih, silakan Nah, Prof. Ya, tapi memang ini membuat sebuah menyundut pemikiran para anggota DPR kita untuk berkonsentrasi untuk melakukan perubahan perbaikan atas putusan MK. Kalaupun ini dikabulkan ya. Nah, jadi artinya ini tahun 2022 terus 2024 akan terjadi hajat kita untuk melakukan pemilihan presiden lagi. Nah, tinggal 2 tahun. Nah, soal katakanlah persiapan dalam 2 tahun ini kan menurut saya tidak melihat ada satu ganjalan atau hambatan dari sebuah ketentuan, sehingga saya kira bisa saja terjadi bahwa ini akan berlaku ketika ini adalah MK memutuskan ini berlaku ya, dengan tidak ada berlaku bersyarat misalnya, dia biasanya berlaku sejak ditetapkan atau diputuskan, sehingga ini akan ada konsekuensi memang harus dipersiapkan oleh semua pihak, termasuk seluruh partai politik, baik yang ada di parlemen maupun tidak ada di parlemen, kecuali kalau memang diputuskan bahwa ini berlakunya adalah masa tenggangnya misalnya 5 tahun setelah putusan misalnya. Bisa saja terjadi begitu. Artinya bisa saya langsung berlaku ketika putusan itu diputus pada hari ini, langsung berlaku di 2024, atau memang harus menunggu pergelaran pemilu sebelumnya. Biasanya seperti apa melihat karakter dari atau status dari putusan-putusan MK ini? Ya, biasanya hakim itu ya di samping dia sebagai negarawan, dia juga harus jeli melihat satu akibat-akibat yang akan timbul dari putusannya. Salah satu akibat yang ini yang saya kira bagaimana ini misalnya kalau diberlakukan secara otomatis. Nah, oleh karena itu ya dengan kondisi 2 tahun ke depan ya tergantung pada penilaian hakim. Apakah memang hakim menganggap ini adalah memang layak diberlakukan sejak saat hari ini atau sejak putusan itu, atau memang ada persyaratan bahwa berlakunya ini adalah untuk misalnya perlangsungan dari 2000 untuk 2029 misalnya. Nah, ini bisa saja terjadi. Tetapi tidak ada satu patokan yang sangat rigid hakim untuk memutuskan terhadap keberlakuan dari sebuah putusan. Tetapi yang biasanya ya kalau di MK itu adalah putusan itu berlaku sejak diucapkan atau diputuskan di dalam persidangan itu. Namun bisa jadi prediksi saya kalau memang hakim melihat bahwa ini adalah terjadi kendala-kendala ya atau ada hal-hal yang sifatnya teknis yang kira-kira tidak bisa dilakukan, maka dia akan memberi tenggang waktu. Nah, termasuk misalnya seperti putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, dan itu kan ada namanya satu persyaratan konstitusional atau konstitusional bersyarat. Nah, ini contohnya artinya dia tidak berlaku langsung, tetapi beri waktu 2 tahun. Kalau tidak 2 tahun, maka dia akan diberlakukan secara penuh misalnya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira inilah kenegarawan dan kecermatan hakim untuk melihat tentang sebuah resiko dari sebuah putusannya. Baik, Prof, kita sambil memantau juga bagaimana jalannya sidang dan masih menunggu juga apakah sidang uji materi ini akan segera dilakukan oleh pihak MK. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan masih bahas selepas jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.